Assalamualaikum pemirsa, khususnya pemirsa yang berasal dari mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Salam jumpa dalam mata kuliah pengantar bisnis pertemuan ketiga dengan materi Sistem Ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai hal mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Kenali lebih dalam tentang pengertian sistem ekonomi, fungsi, dan macamnya. Apa itu sistem ekonomi? Berikut adalah pengertian sistem ekonomi dari para ahli. Yang pertama adalah Gilarso. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan membengkaru. Selanjutnya menurut McGrahan, seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. What, how, and for whom. Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, selanjutnya sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Selanjutnya adalah untuk menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Suatu sistem dalam organisasi ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelebihannya, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang keempat, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem ekonomi lainnya. Yang kelima, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, tentu saja ada kekurangannya, yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Yang keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Yang kelima, sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur bekas negara Uni Soviet. Kelebihannya, satu, dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah
sehingga pemerintah akan terus melakukan inovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Yang ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Yang kelima, inflasi mudah dikendalikan. Yang keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan sangat lancar. Kekurangannya, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjatahan sering terjadi menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya, satu, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dapat dikembangkan. Kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kekurangannya, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Selanjutnya, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Lalu perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihannya, setiap hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat sebuah kebebasan dalam usaha, kestabilan ekonomi terjamin. Kekurangannya, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Kemudian kita bicara mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Mungkin itu sebabnya sekarang Indonesia didorong memasuki industri 4.0 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Kelebihannya, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kekurangannya, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu.
Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Ketiga, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Demikianlah perkuliahan kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dalam forum ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam Dharma Jaya, the best.